Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala: Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, tanpa kita sadari, subhanallah, kita berada di penghujung bulan Ramadan, di 10 hari terakhir dari bulan-bulan ini. Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya yang menegaskan tentang bulan Ramadan sebagai ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang, hari-hari yang sebentar. Belum lama kita menanti datang, merindukan, menanti akan datangnya bulan ini. Tanpa kita sadari, subhanallah, kita sudah masuk di 10 terakhir dari bulan ini. Dan saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, sunnatullah di dalam seluruh makhluknya, ketika seseorang sudah semakin mendekati garis finish, bukan semakin melambatkan apa yang dia lakukan. Kuda di dalam pacuannya, ketika semakin dekat garis finish, dia akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk sampai ke garis finish sesuai dengan yang secepat-cepatnya. Demikian pula para pelari dan yang lain sebagainya. Maka demikian pula di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi bulan Ramadan insya Allah berulang di tahun yang akan datang. Tapi kita tidak pernah tahu apakah kita termasuk mereka-mereka yang diberi kesempatan untuk beramal di bulan Ramadan tahun akan datang. Yang mungkin kita kemarin di 20 hari ini penuh dengan kelalaian dalam ibadah, dalam puasa kita, penuh dengan bahwa puasa yang tidak sesuai dengan yang dicari, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah inginkan imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala. Puasa yang lebih sama, identik dengan hanya sekedar diet. Atau yang diantara kita yang mungkin masih tidak bisa istiqamah di dalam melaksanakan qiyamul lail, salat tarawihnya. Atau yang belum istiqamah di dalam membaca Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala masih membuka pintu rahmat dan kasih sayangnya. Pintu surga masih terbuka sampai akhir bulan Ramadan, sampai akhir bulan Ramadan. Dan di 10 hari ini adalah final, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Di 10 hari terakhir ini, di sanalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan bonus terbesar, yang sangat beruntung siapapun yang mendapatkan bonus terbesar itu. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi seseorang untuk beramal pada salah satu dari malam-malam ini. Ketika dia mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, dia beramal lebih baik, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Maka tidak salah jika Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashr al-awakhir ayqadha ahla, kana yajtahidu fi ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir ini, berbeda dengan di hari-hari yang lainnya. Ahya lailah wa ayqadha ahla wajadda wa shadda al-mi'zar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya dan beliau membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat pinggangnya. Dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan ahyal lail, menghidupkan malam ini, artinya tidak tidur. Memanfaatkan 10 hari terakhir Ramadan ini dengan tidak tidur di malam itu. Apa yang dilakukan? Baca Al-Quran, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara sifat-sifat ahlul jannah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'u wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahwa mereka jauh lambung mereka dari tempat tidur mereka. Dan mereka, apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum khawfan wa tama'u. Mereka berdoa, meminta kepada Tuhan mereka dengan penuh rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka menafkahkan dari sebagian harta mereka. Saudaraku fillah, walaupun kita di dalam masa PSBB yang seperti ini, pembatasan sosial berskala besar seperti yang kita hadapi saat ini, bahwa Ramadan adalah Ramadan, keberkahan Ramadan adalah keberkahan Ramadan, tidak bisa dibatasi dengan apapun, karena itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki segala kebaikan yang ada di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha dermawan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha rahmanur rahim, yang maha pengasih dan penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menanti taubat dari hambanya.
Maka bagaimana kita mengisi 10 hari terakhir ini? Yang paling utama adalah kita menjaga ibadah wajib kita. Perhatikan ibadah wajib kita. Karena nilai ibadah yang kita lakukan dalam ibadah wajib jauh lebih berlipat ketimbang yang ibadah-ibadah sunnah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dalam hadis qudsi yang sahih dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi ketika dia mengamalkan apa yang aku wajibkan kepadanya. Jaga ibadah wajib, jaga sholat 5 waktu kita, jaga puasa Ramadan kita. Dan ingat, Ramadan bukan cuma sekedar menahan makan dan minum. Kewajiban puasa Ramadan adalah untuk membuat iman kita semakin berkualitas, semakin meningkat. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana kita menjadi hamba yang bertakwa jika puasa kita hanya seperti mereka-mereka yang sedang diet, tidak makan dan tidak minum saja untuk sekian jam saja, tapi mata kita tidak puasa, telinga kita tidak puasa, lisan kita tidak puasa, hati kita tidak puasa. Di mana nilai siam? Di mana nilai puasa? Nabi SAW telah menegaskan, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang bohong dan beramal dengan yang seperti itu, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Nabi SAW tidak menyebutkan puasa seperti itu sebagai puasa jika cuma sekedar menahan makan dan minum saja. Itu diet, sama seperti orang-orang kafir yang melakukan diet untuk melangsingkan tubuh mereka. Ikhwatul iman, juga kita mengisi 10 hari ini dengan memperpanjang ibadah sholat dan sholat malam kita. Bagaimana memperpanjang ibadah sholat malam kita dengan lama berdiri? Apa yang kita lakukan? Baca Al-Quran. Ketika sholat dalam kondisi PSBB seperti ini, banyak imam-imam baru di rumah-rumah ini, dan jika kita bisa sholat dengan keluarga kita, alhamdulillah. Jika kita sholat sendiri, coba kita sholat sendiri dengan memberikan syarat kepada diri kita. Setiap rakaat 2 lembar misalnya, 4 halaman. Tiap rakaat kita baca 2 lembar. Kemudian kita ruku, kita sujud, berdiri rakaat berikutnya, kita baca lagi 2 lembar. Kita perpanjang sholat kita. Nikmati bacaan Al-Quran, karena itulah risalah. Kalau bisa saya pinjam istilah, risalah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, kepada kita semuanya, yang Allah tegaskan, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti hidayah dan petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Artinya dia selalu berada di atas petunjuk dan akan selalu bahagia. Dan ikhwatul iman, dengan lama melaksanakan sholat diiringin dengan membaca Al-Quran, kemudian banyak beristighfar, banyak berzikir. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ciri-ciri ahlul jannah, orang-orang yang mendapatkan ridhanya Allah. Di waktu sahur banyak beristighfar. Jangan dilalaikan dengan paket-paket acara yang mungkin di beberapa televisi atau di media-media sosial yang kita miliki. Kita sibuk dengan ini, sedangkan di waktu sahur adalah waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala pada sepertiga malam terakhir. Di luar bulan Ramadan adalah malam-malam yang utama. Kenapa ketika di bulan Ramadan kita lalaikan dengan yang lain? Dengan hal-hal yang sia-sia, dengan menonton televisi, dengan membuka WhatsApp kita, membuka ini, itu, dan yang lain sebagainya yang kurang bermanfaat. Istighfar, banyak istighfar. Ibadah puasa kita pun butuh diistighfari. Ibadah puasa kita butuh kita istighfari. Banyak cacatnya. Salat lail kita, tarawih kita butuh diistighfari. Karena banyak kita tidak khusyuk dalam salat kita. Baik yang wajib maupun yang sunnah, kita butuh istighfar. Banyak istighfar. Banyak berdoa. Berdoa untuk kebaikan diri kita, kebaikan kedua orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, kekasih kita semuanya, teman-teman kita, kaum muslimin. Negeri kita ini butuh kita doakan, terutama dalam kondisi yang seperti ini. Yang kita perhatikan dalam berita beberapa hari ini, ternyata peningkatan penderita COVID-19 ini semakin bertambah. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, juga ada doa yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika masuk 10 hari terakhir ini, yaitu berdoa meminta kepada Allah. Sebagaimana Aisyah bertanya, Aisyah istri Nabi SAW, manusia yang paling beliau cintai, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, jika aku bertemu Lailatul Qadar, apa yang aku baca, apa yang aku ucapkan pada malam itu? Nabi mengajarkan, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau mencintai sifat pemaaf, maafkanlah aku ya Allah.
Di sini kita mendapatkan pelajaran, saudaraku fillah, bahwa semakin di penghujung yang kita butuhkan dari Allah adalah ampunan dan maaf kita. Tidak ada puasa yang bisa kita andalkan, karena puasa kita paling tahu bagaimana kualitasnya. Bacaan Quran kita tahu kualitasnya. Salat kita tahu kualitasnya. Jika kita pulang kepada Allah SWT dengan sedikit amal, atau bahkan sebaliknya, amal yang tidak ada nilainya, dosa yang bertumpuk, namun Allah memaafkan dosa-dosa kita, selesai perkara kita. Tapi jika kita membawa gunungan pahala, tapi ada dosa yang Allah tidak maafkan, musibah, malapetaka, binasa kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.